Salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan. Anugerah Allah itu sempurna bagi kita semua. Kita ada di malam yang ke-9, Jemaat Serafim yang ada di rumah. Dan dimanapun saudara yang berada yang mengikuti acara live streaming dalam rangkaian doa 10 malam. Di malam yang ke-9, yakinlah anugerah Allah atau janji Allah itu adalah sesuatu yang sempurna bagi kita. Dan kita akan menikmati apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam kehidupan kita lewat doa kita pada malam hari ini. Sebelum kita masuk lebih jauh di dalam doa kita akan terlebih dahulu dibekali dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menghentar kita untuk masuk lebih jauh dalam hadirat Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Ku Menyembah. Haleluya. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Amin. Hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Amin. Ya Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Amin. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Ku sini. yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Haleluya. Kau hadir di Puji sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
Amin. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Amin. Kami Haleluya. akan menikmati kebenaran firman Tuhan Haleluya, yang akan Yesus. menuntun kami lebih jauh untuk masuk dalam hadirat-Mu. Ya, Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di malam yang ke-9 ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Kami dengarkan kebenaran-Mu malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau malam ini kita berada di malam yang ke-9 jemaat GPD Serafim yang ada di rumah. Selama beberapa malam yang sudah kita lewati bersama-sama lewat pujian dan penyembahan kita. Kita percaya malam ini adalah malam ke-9 kita akan menikmati kedahsyatan keluar biasaan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Walaupun kita berada di tempat yang berbeda, saudara di rumah, dan kami pelayan-pelayan ada di tempat ini. Tapi kita tahu Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita, pribadi kita untuk kita dapat menyembah dan mengagungkan Tuhan secara bersama-sama walaupun di tempat yang berbeda. Dan itulah kita akan melihat dan menikmati bersama-sama malam ini. Untuk itu sebelum kita lanjut dalam pujian penyembahan, kita akan buka firman Tuhan. Saya akan ajak saudara untuk membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19. Kisah 19 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Yang ketiga lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengarkan firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau malam hari ini kita ada bersama-sama di tempat ini. Kita yang melayani dan jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti live doa ini pada malam yang ke-9 ini. Kita sudah membaca firman Tuhan dengan jelas ketika Paulus ada di Efesus, bagaimana yang dia lakukan, banyak hal yang dia kerjakan di sana. Dan kita melihat, dikatakan bahwa ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Kita melihat bagaimana perjalanan Rasul Paulus yang luar biasa. Dan itu kita tahu bersama bahwa Paulus dengan hikmat, dengan pengertian,
dan juga di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus ada banyak hal yang dia lakukan. Sehingga dia datang melayani orang-orang yang ada di sana. Dia bertanya, apakah kamu sudah baptis? Apakah kamu sudah penuh dengan Roh Kudus? Ada yang berkata, belum, kami belum pernah dengar tentang Roh Kudus. Jadi ketika ada hal-hal yang dia tanyakan dan mereka belum melakukan, dia mengajarkan kepada orang-orang yang ada di situ. Dikatakan ketika dia ada di Efesus, dia mengajarkan hal-hal yang luar biasa. Dan kita melihat di sini dikatakan bahwa yang selanjutnya akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Saudara sekalian, saya percaya sebagai orang percaya, orang yang beriman, orang yang takut Tuhan, kita semua mengalami, kita semua sudah tahu tentang Roh Kudus, kita semua sudah tahu bagaimana pekerjaan Roh Kudus. Tapi kita melihat waktu Paulus melayani di Efesus ini, ada yang belum mendengar dan belum mengerti tentang Roh Kudus. Untuk itu kita lihat di ayat selanjutnya, Paulus mengajarkan tentang Roh Kudus kepada mereka dan akhirnya Paulus bertanya, apakah kamu sudah menerima baptisan? Sudah, tapi baptisan Yohanes. Tapi Paulus mengajarkan kepada mereka juga agar supaya mereka mengikuti sesuai dengan ajaran Yesus, supaya mereka menerima baptisan yang sesuai dengan ajaran Yesus atau percaya kepada Yesus sehingga dibaptis. Dan di akhir di dalam firman Tuhan yang kita baca ini dikatakan bahwa mereka dibaptis, mereka memberikan diri dibaptis dan akhirnya mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saudara sekalian, malam hari ini saya tidak tahu berapa banyak saudara yang sudah mengalami Roh Kudus dalam kehidupannya. Tapi sesungguhnya ketika kita menjadi anak Tuhan, ketika kita menjadi percaya, firman Tuhan berkata bahwa ketika kita benar-benar menjadi anak Tuhan yang taat dan setia, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Dan bahkan ketika kita dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Dia akan memenuhi kita dengan kuasa Roh Kudus. Kenapa? Kalau kita selama setiap tahun, kita menjalani doa 10 malam, bukan karena kita mencari Roh Kudus di waktu 10 malam, enggak. Tapi kita mengetahui bersama setiap orang yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, yang sudah mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Roh Kudus, dia akan lebih lagi mengalami pengalaman-pengalaman dengan Roh Kudus ketika kita merayakan hari Pentakosta atau hari Pentakosta atau hari ketuangan Roh Kudus. Dan selama itu kita menjalani hari-hari kita di dalam bait Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kalau saat ini kita tidak boleh berkumpul bersama-sama di tempat, di satu gereja, tapi kita di mana-mana di rumah kita lewat kecanggihan, lewat teknologi yang Tuhan sudah persiapkan juga. Sehingga kita malam ini kita berdoa beberapa orang di tempat ini dan juga jemaat yang mengikuti lewat live yang sementara ditayangkan ini. Kita percaya semua karena Roh Kudus yang menuntun sehingga segala sesuatu disiapkan oleh Tuhan. Segala sesuatu dengan luar biasa yang kita tidak pernah terpikir. Kalau saat ini, hari ini kita bisa berdoa seperti ini. Sudah selama 9 malam. Malam yang ke-9. Dan itu bukan karena kita mau melakukan doa 10 malam ini. Oh, karena dia orang yang percaya kepada Tuhan, dia mau melakukan ini. Bukan, tapi benar-benar kita mau merayakan bagaimana Roh Kudus akan terus tercurah dalam kehidupan kita. Kita terus ada di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, bukan kita hanya menanti saja. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita ketika kita percaya, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi yang ada, Roh Kudus akan terus membaharui kita. Ketika kita memuji, menyembah Tuhan, Roh Kudus terus diperbaharui dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga sesuai dengan perkataan Paulus atau ajaran Paulus kepada jemaat di Efesus ini. Ketika itu, mereka menjadi percaya, dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain, bahkan mereka juga boleh bernubuat. Nah, saudara, kita melihat pengalaman-pengalaman yang indah dan luar biasa ketika kita dicurahkan atau kita menikmati curahan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita mengalami pengalaman yang luar biasa yang tidak kita bisa jalani dengan akal, pikiran kita, tetapi dengan kuasa Roh Kudus bisa menuntun kehidupan kita. Kita bisa melakukan segalanya karena ada kuasa Tuhan. Ada Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Ada Roh Kudus yang membekali, yang
menyertai setiap kehidupan kita, langkah-langkah kita. Di hari-hari yang kita lewati saat ini, hari-hari yang sukar saat ini. Kita melihat ketika kita melewati hari-hari yang sulit, kalau tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa kuat menjalani hari-hari yang saat ini kita lalui. Kesulitan, kesukaran, dan berbagai macam hal yang kita lihat di luar sana. Tapi ketika kita punya kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, Roh Kudus memenuhi kita, ada penghiburan, kita ada kekuatan, kita ada sukacita dalam menjalani setiap kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga kita. Ketika kita Roh Kudus yang menuntun, kita akan enjoy berjalan. Kita akan bersukacita melakukan semua tugas-tugas kita. Tanpa kita bersungut-sungut, tanpa kita bertanya-tanya kenapa, mengapa, dan sebagainya. Tapi sebagai anak Tuhan kita tahu bersama hal-hal yang sulit, hal yang sukar itu juga dalam Alkitab diberikan, diizinkan oleh Tuhan untuk kita lalui. Sehingga kita terus memandang kepada Tuhan. Kita tidak bisa lari kepada siapa-siapa selain kita hanya memanggil nama Tuhan. Roh Kudus yang membawa kita untuk kita menikmati kemenangan. Roh Kudus yang menuntun kita untuk kita melewati segala kesulitan, segala kesukaran. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memenuhi kita akan melakukan apa saja kita bisa lakukan. Segala sesuatu dibuat Tuhan menjadi baik dalam kehidupan kita ketika kita bersama-sama dengan kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang terakhir ini dikatakan bahwa selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Kita melihat betapa luar biasanya Tuhan memakai Paulus ini. Dia mengajar di Efesus ini, dan dikatakan, saya katakan tadi, ada juga yang belum mengerti tentang Roh Kudus, tapi di situ diajarkan oleh Paulus, dan akhirnya ada yang menerima, ada juga yang tidak menerima. Bahkan dikatakan mengumpat Tuhan. Di dalam firman Tuhan di sini dikatakan bahwa tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Nah, kita melihat ada 2 orang, macam orang. Ada yang mau taat dan setia melakukan, tapi juga ada yang enggak mau. Tapi dengan jelas, dengan tegas dikatakan, Paulus meninggalkan mereka yang tidak mau, yang hanya mengumpat jalan Tuhan. Paulus mendatangi murid-murid yang mau menjalani atau melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia tuntun mereka sampai mereka penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dan mereka bisa bernubuat. Jadi hal-hal yang belum kelihatan Tuhan izinkan untuk mereka ungkapkan, untuk mereka katakan sebelum itu terjadi. Betapa luar biasanya kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Kita akan dikatakan dalam ayat-ayat yang terakhir, kita akan mengadakan mujizat. Ayat yang ke-11 dikatakan, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkan atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Karena kuasa dikatakan bahwa mereka menikmati mujizat. Mujizat demi mujizat mereka boleh mengalami, bahkan mereka boleh melakukan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Puji nama Tuhan, kita melihat betapa luar biasanya. Orang sakit disembuhkan, orang jahat atau roh-roh jahat keluar dari kehidupan orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Kalau kita mau dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Malam hari ini, biarlah kita terus menyembah, mengagungkan Tuhan. Kita memanggil nama Tuhan. Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kita, tapi kita minta supaya Roh Kudus itu terus dan terus bekerja dalam kehidupan kita, sehingga hari demi hari kita lalui bersama Tuhan dengan menikmati mujizat demi mujizat, hal-hal yang luar biasa dengan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Puji malam dan mengagungkan nama Tuhan. Kita percaya kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita
mengubah kehidupan kita, mengubah pikiran hati kita, untuk kita terus mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi. Kita akan menikmati lawatan kuasa Tuhan lewat Roh Kudus-Nya. Haleluya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. amin, amin. Kemenangan Terjadi di sini. ku yakin. Nyatakan dengan imanmu. Katakan, kami yakin Engkau hadir dalam setiap hati kami, dalam hati, pikiran kami, kehidupan kami. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan lagi, ku yakin, amin. Kau hadir di sini. Ku
kuasa-Mu Tuhan. Amin, amin, Mujizat amin. terjadi di tempat ini. Curahkanlah, Curahkanlah mujizat terjadi sekarang katakan ini. curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. kuasa-Mu Tuhan, Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Tuhan. Angkat tanganmu. Kuasa-Mu Semua jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan, Nyatakan. mujizat terjadi di Roh tempat Kudus dicurahkan ini. dalam kehidupanmu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang Oh, ini. haleluya. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Haleluya. Mujizat-Mu nyata. Haleluya.
Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amin, amin, amin. Glory bagi Tuhan. Amin. Haleluya, glory bagi-Mu. Amin, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terpuji. Amin, glory bagi Tuhan. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Amin, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Dalam puji nama Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam Waktu nama yang Tuhan ditentukan Yesus oleh Allah, Kristus. Engkau akan mampu menyelesaikan Amin. semuanya Puji Tuhan. Tuhan. Kami Haleluya. percaya indah pada waktunya Terima kasih, ketika Tuhan. Engkau menyatakan kehendak dan rencanamu. kasih, Terima Tuhan. kasih banyak Bapa. Sebab itu kami menyerahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu. Berkati pemerintah negara kami. Amin. Berkati Bapak Presiden Amin. yang kami cintai. Dia aman di dalam lindungan-Mu. Puji Tuhan. Hikmat kebijaksanaan menyertai Di dalam dia. nama Tuhan Kesehatan yang Yesus sempurna Kristus. ada dalam hidupnya. Haleluya, Sehingga dia bisa menjalankan segala haleluya. tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Haleluya, Dalam menghadapi haleluya. masalah yang ada di negara ini, kami Namamu, percaya Tuhan. Tuhan memberikan hikmat Amin. kebijaksanaan Dalam kepada nama Bapak Yesus Presiden Kristus. dan seluruh wakil-wakilnya. Puji Sehingga Tuhan. mereka bisa mencarikan solusi dan jalan keluar Amin. yang terbaik untuk Amin. menyelesaikan pandemi virus COVID-19 ini di negara yang kami cintai ini. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Doa kami yang ada di garda terdepan untuk Amin. memutus mata rantai dari COVID-19 Kau ini. berkati, Tuhan. Untuk para dokter, suster, perawat, dalam Tuhan, nama Yesus. tolong mereka, Amin. lindungi mereka, biar mereka aman dalam lindungan-Mu, supaya mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan baik. Terima kasih rekan-rekan atau saudara-saudara kami yang sudah terinfeksi dengan COVID-19 ini, Tuhan, kami berdoa, berkati mereka,
Beri kesembuhan yang sempurna. Puji Tuhan. Supaya mereka bisa menikmati anugerah yang Dalam Engkau nama kerjakan Tuhan dalam Yesus hidup mereka. Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Semua pelayan-pelayan-Mu hari ini diberkati di dalam nama Yesus. Karena anugerah-Mu sempurna di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mengucap syukur kepadamu. Mengakhiri rangkaian doa kami selama 10 malam ini. Di malam yang ke-9 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami semua. Sama-sama yang diberkati katakan, amin. Puji Tuhan, selamat malam buat kita semua. Sampai ketemu di malam yang ke-10 dalam rangkaian doa selama 10 malam ini. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Jangan lupa terus bangun mesbah doa di dalam rumah tangga, dalam keluargamu. Dan jangan kita lupa ikuti instruksi yang disampaikan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.